Perkenalkan, nama saya Muhammad Nahdlatul Akmal, biasa dipanggil Akmal. Aku dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2025, NIM 3 digit terakhir aku 136. Baik, di video kedua atau modul kedua kali ini, aku akan membahas tentang relasi pada SolidWorks. Oke, di sini aku sudah ada sebuah PPT yang bisa dibahas. Yang pertama adalah relasi pada sebuah titik tunggal. Nah, relasi pada sebuah titik tunggal itu, saat memilih sebuah titik tunggal, misalnya ujung garis atau titik tengah sebuah lingkaran, kita hanya diberi suatu pilihan relasi, yaitu relasi fix. Relasi fix digunakan untuk mengunci sebuah titik dalam suatu area. Jadi kita tidak akan bisa menghapus, kita tidak akan bisa memindahkan titik itu. Jadi misal titik ini sudah dikunci, jadi ya udah titiknya akan di sini terus. Contohnya seperti ini, misal ini digeser, ini nggak bisa, yang bisa digeser hanya ini aja, jadi bisa naik turun, terus bisa ini ya, kanan kiri. Nah, di relasi itu di sini ada namanya relasi fix, terus kedua adalah relasi merge. Contohnya kita membuat garis dua ini berjajaran ya, kanan dan kiri. Nah, di sini kita bisa klik shift sama ini atau kontrol, terus pilih pada relasi yang ada di sebelah sini pada aplikasi SolidWorks. Ntar kita pilih relasi merge, ntar titik ini sama ini dia akan jadi satu, jadi bisa dibuat siku atau apalah terserah kalian. Jadi relasinya membentuk siku, bisa dibuat membentuk siku karena titik ini sama ini itu menjadi satu. Nah, selanjutnya relasi horizontal. Relasi horizontal bila titik A dan B ini diklik secara bersamaan, kita klik relasi horizontal, maka titik A dan B itu akan ini sama rata seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah relasi antara dua titik, di mana saat memilih dua titik, kita akan diberi pilihan untuk menggunakan relasi merge, relasi vertikal, dan relasi horizontal. Nah, catatan untuk memilih lebih dari satu elemen, tekan dan tahan kontrol. Seperti itu. Karena seperti ini. Ini misal miring. Nah, dia akan sejajar dengan relasi vertikal. Terus, kalau yang middle point, dia akan berada di middle-nya garis yang B ini. Misal sini titik ada garis A dan ada garis B. Ketika kita milih relasi mid point, maka dia akan di sebelah sini titiknya. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, yaitu adalah relasi coincident. Di mana relasi itu sama seperti relasi midpoint, cuman di sini dia akan memilih titik yang ada di ini di badan B. Kalau misalnya yang di midpoint dia akan berada di tengah. Tapi kalau misalnya yang ada di sini, dia akan memilih berada di sebelah badannya B. Jadi bisa dinaik turunnya tetap aja. Selanjutnya adalah relasi antara titik dan garis. Di mana saat memilih titik dan garis, kita dihadapkan pada pilihan relasi, yaitu relasi midpoint adalah untuk menghubungkan antara titik dan titik tengah dari sebuah garis. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah relasi coincident. Adalah untuk menghubungkan antara titik dan garis. Antara titik dapat digeser sepanjang garis tersebut. Jadi udah aku jelasin, jadi titik ini itu masih bisa digeser. Beda halnya ini karena dia udah berada di tengah titik ini, jadi tidak bisa. Nah, terus ada relasi untuk lingkaran. Contohnya adalah relasi tangan seperti ini. Ketika kita buat garis dan lingkaran, misal kita mau menyatukan, jadi kita butuh relasi tangan. Seperti itu. Terus kalau relasi paralel adalah garis ini sama ini. Dia akan secara bersamaan akan bersama. Jadi seperti ini, bentukannya kayak gini. Jadi garis A dan B itu akan sama. Selanjutnya adalah relasi perpendicular. Nah, relasi ini dia akan mengubah garis A dan B itu menjadi miring. Jadi seperti ini. Jadi yang awal mulanya seperti ini, dia akan
digeser ini. Itu kondisi ini semua itu bisa kalian pakai sesuai gambar kalian. Jadi ya kalian sesuaiin aja. Misal kalian apa mau gambar apalah terserah, ntar kebutuhan relasi ini itu yang menyesuaikan. Contohnya ada relasi equal. Nah, relasi equal itu dia akan sama seperti itu panjangnya juga. Nah, di sini sudah ada pengertian. Tadi udah aku jelasin relasi paralel dan menjaga garis saling sejajar. Jadi relasi paralel ini dia tetap sama walaupun panjangnya beda. Tetap itu, dia tetap bisa dilakukan berbagai modifikasi. Selanjutnya adalah relasi pendikular. Menjaga dua garis saling tegak lurus tetap demikian tanpa terpengaruh modifikasi. Seperti itu. Dia adalah equal. Menjaga dua garis tetap sama panjangnya. Apabila garis yang satu dimodifikasi panjangnya, maka panjang garis yang satunya akan menyesuaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah relasi eh, koliner. Menjaga dua titik tetap segaris meskipun dilakukan perubahan dimensi. Oke, lanjut di relasi koliner. Jadi relasi ini akan menyambungkan garis A dan B menjadi satu kesatuan. Terus relasi konsentri adalah bila mana ada dua lingkaran, yang satu A, yang satu B, maka lingkaran tersebut akan masuk ke dalam lingkaran B. Nah, ini tangan. Nah, tangan tuh juga seperti ini, bukan hanya untuk garis lurus, tapi juga untuk lingkaran. Selanjutnya, relasi equal. Relasi equal itu, jadi kan relasi equal itu kan dia ukurannya sama ya. Nah, ketika kita gak lingkaran A sama lingkaran B di relasi equal, maka itu akan menyesuaikan lingkaran yang lebih kecil. Misal lingkaran A dulu yang ditekan, maka kan lingkaran B akan menyesuaikan lingkaran B. Terus selanjutnya adalah relasi kuadratial. Jadi dia akan menghapus ada lingkaran yang B. Contoh seperti ini. Ini ada pembahasan. Jadi menjadikan dua titik tengah sama titik tengah maupun ukuran diameternya. Nah, kuadratial itu seperti itu. Dia akan menyamakan. Tapi kalau di sini gambarnya dia akan menghilang. Tapi dia tetap menyamakan. Jadi di sini mungkin ada kedua ya, ada dua buah jadikan satu lingkaran. Oke, langsung aja kita akan mempraktekkan relasi pada ini ya, SolidWorks. Kita langsung menggambar yang ini ya. Oke, pertama-tama kita pilih titik di sini, titik origin. Mau gambar yang di sini dulu. Kita line lurus, terus ininya kita ke X ya, terus klik ke sini. Oke, selanjutnya kita kasih jarak adalah 20. Oke, seperti ini. Itu dia adalah 18. Di sini. Oh, di sini kita ingin aja guys, kita pakai relasi yang tadi aja. Pakai relasi yang disamakan paralel. Ini. Nah, kita pakai yang equal. Apakah dia lurus? Ya, lurus. Oke. Nah, selanjutnya ini kan nggak mungkin kita buatnya satu-satu. Aku ada trik. Caranya seperti ini. Kita pilih ini. Terus kita tinggal search. Nah, di sini kan ada jaraknya nih. Ini jangan lupa dicentang. Ya, dicentang. Jarak yang kita di copy ini itu dari titik sini ke sini itu berapa? Misal di sini 18. Terus supaya objek yang kedua ini dipindahin ke sebelahnya,
itu kita harus menambahkan saja. Misal di sininya 18, berarti di sini 10, berarti cukup 28 aja. Nah, ini kan ada 5. Kita di sini butuh 5. Berarti tinggal di copy-nya sampai 5. Oke, seperti itu. Tinggal dicentang aja. Nah, ini kan udah full define nih. Terus syarat dia bisa full define itu harus yang copy file masternya, bukan file master. Sketch pertamanya itu dia harus sudah full define. Seperti itu. Artinya tinggal kita sambungin aja. Terus kita tinggal sambungin aja. Terus ini juga kita sambungin. Oke. Nah, yang di sini kita tinggal kasih oke. Di sini aku mau ini masih equal aja. Di sini aku mau 170. Di sini aku mau 40. Bentar. Ini ada yang bermasalah ini. Jangan di equal deh. Kita biarin aja. Oke. Di sininya karena dia persegi ya. Kita oh, bentar. Ini juga kita kasih 30. Nah, bentar. Ini ada permasalahan. Kita kasih ukuran dulu di sini 10. Bentar. Nah, coba kita kasih ukuran sini 10. Nice. Terus di sini oh, di sininya 30. Terus di sininya itu 40. Nah, otomatis di sininya dia sudah 70. Oke. Terus di sininya juga dia sudah 10. Ini full define ya. 20. Ini 28 jarak titik sini ke sini. Karena tadi kita kan mirror. Ini seperti itu. 18. Bukan mirror, di copy ya. Ini juga 30, 40. Ini tentunya sudah 70 karena sini sudah ukuran. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk menggambar yang ini. Yang project kedua. Oke, kita langsung aja bikin garis baru tengah sini. Kita tidak perlu pakai ini. Nah, kita langsung di midpoint aja. Terus kita sesuaikan ukurannya adalah 36 dulu. Nah, terus kita bikin oke. Nah, terus kita mau bikin garis yang ada di tengah sini. Kita bikin nih garis tegak dulu. Ya. Tegak dulu. Itu ukurannya dia 6.
Kita bikin seperti itu dulu. Ini kita taruh yang ada di sini. Kita ukurannya adalah 20 ya. 20. Terlalu besar. Enggak sih, aman. Karena kita akan kepotong ini juga. Oke, terus selanjutnya kita butuh garis bantu lagi tengah sini. Oh, jangan di sini deh. Di sini aja. Itu 6. Ini udah ada sih. Kita tinggal tarik garis aja. Terus tinggal tarik garis aja. Ini dia nggak full define. Nah, nggak full define itu karena kemungkinan garis yang di sini tuh dia nggak pas itu loh guys, makanya dia nggak bisa full define. Seperti itu, dia bingung cari titiknya tuh di mana. Terus kita kasih garis ini lagi. Ya kan, terus kita ubah. Sebenarnya sih ini dipotong aja. Nah, biar dia bisa. Oh, nggak bisa. Ini salah. Ini harusnya coba kita kasih apakah dia bisa. Ini dia tidak merubah secara ukuran. Nah, ini dia tidak merubah secara ukuran. Terus yang ini juga nice. Oke. Nah, ini kan udah jadi. Sekarang kita tinggal ini potong aja. Ini di bentar. Bukan. Ini di tinggal di ini aja biar dia nggak ini ya, bentar. Nah, ini kita kasih benar. Lagi ini lagi. Nah, terus kita tinggal tinggal di kasih garis itu aja. Nah, terus kita tinggal tambahin garis ini. Nah, ya, terus kita tinggal mirror aja teman-teman. Kita mirror.
Kita kasih dimensi. Oh, ini karena dia tidak nih garisnya. Dia tidak simetris, teman-teman. Simetris itu. Coba kita hapus dulu yang di sini. Tapi dia coba benar. Ini tuh harusnya dia bisa. Nah, baru bisa. Terus ini di 25. Kita kasih jarak 25, berarti total sininya kan dia 20. Jadi kalau bisa di misal kita ini ya copy ya, ini kan 20, berarti dia kesininya dia butuh 5. Oke, berarti tinggal nambahin 25. Kita coba. Tambahkan mirror. Ini dikasih 2. Nah, sini ada 3. Coba kita ukur. Terus kita butuh yang namanya ini guys. Oh ini. Oke, kita sudah ada 6. Miring nggak? Nggak miring kan ya? Oh, aku sih nggak aman. Terus di sini kita kasih nih, lingkaran besar, lingkaran kecil. Ya, harusnya di situ. Ini dia R-nya berarti di diameternya adalah 6. Harusnya sih udah bener, ya kan? Oh, nggak perlu sih.
Coba kita tarik. Udah ngobrol ya? Bentar. Coba kita kasih. Oh, ini di juga diubah. Jadi bentar. Ada yang tidak. Dia full tengah. Coba ini kita tambahin garis. Artinya tuh gara-gara ini. Dia... Kayaknya itu harus nyambung deh, bentar. Oh, gini aja. Nah, kita kasih titik ini. Jadi nggak tahu titiknya di mana. Ini juga. Oh. Ini aja guys. Coba balikin lagi. Dia hitam. Ngobrol. Ini bener gini. Oh, salah. Oh, yang sini. Bentar, ini ada garis anomali. Ini ada garis. Benarnya ada garis anomali itu nggak bisa dihapus ya. Coba. Coba ini uh, nah ini coba kita tarik garis aja guys. Jadi biar dia oh dia nggak mau. Udah masih under define.
Coba, bentar, ini tuh garisnya. Tiba-tiba dia nggak mau ya. Nah, masalahnya di sini tuh dia under defend. Nah, baru full defend. Oke. Oke. Ini gambar yang kedua udah selesai ya guys. Ini kan dia ini dia 36. Ini R3, ini diameternya dia 6, 20. Ini juga 6, 25. Oke. Oke, yang video kedua sudah selesai. Selanjutnya yang video ke part yang bukan part ya. Bagian yang ketiga. So stay tune. Kita langsung masuk ke gambar yang ketiga ya guys. Gambar yang ini guys, yang roda. Oke, yang pertama seperti biasa aku selalu milih di bagian top. Nah, di sini itu kita bikin 152. Terus kita bikin bagian sini. Itu adalah di 130. Terus yang kecil ini itu 70. Di 70. Yang kecilnya lagi adalah 38. 38. Oke. Kita. Nah, kita ini rubah dulu ke bagian putus-putus. And then aku di sini mau pakai garis yang sini. Oke. Oke, selanjutnya kita pakai center point. Nah, ini di hapus dulu aja. Terus kita yang arc. Itu bagian naik. Nah, kita pilih bagian ini ya. Ini diameternya adalah jari-jarinya 5. Oke. Terus kita hubungkan titik ini sama ini reconciling. Oke, terus ini sama ini di tangan. Oh, bentar. Ini di ini udah di tangan di bagian situ ya. Nah, karena titik ini harus di sini. Oke, terus badannya ini itu ke sini di tangan. Nah, ini sama sini harus di tangan. Nah, seperti itu. Oke, ini kita kasih ukuran dia 30. Kita kasih ukuran 5. Oke. Nah, ini kan sudah full define. Selanjutnya kita bikin yang
ini guys. Nah, oke, terus kita kasih arc. Ini di bagian sininya 3 poin ini ke sini. Nah, terus ini di 5. Ini sama sini itu di coincident. Oke, ini sama sini di oke. Terus kita bikin ininya jadi 3. Ini 3. Ini sama sini jadi 1 tangan. Ini sama sini di tangan. Nah, oke. Sorry, ini bukan 3, ini 5. Nah, di sini sama sini. Jadi, nah, oke, ininya kan sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya kita tinggal ini aja di calculating. Nah, ada 1 2 3 4, dia ada 4. Iniin aja. Terus kita coba ini. Bentar. Di bagian ininya juga di tangan. Nah, oke, ini berarti kita kurang yang titik ini ya, kotaknya ini ya. Ukurannya berapa sih? 18. Oke, kita coba buat di bagian sini dulu. Kita bikin miring dulu aja. Nah, seperti itu. Terus caranya seperti ini guys. Ini sama ini tinggal di sorry, tinggal di horizontal. Oke, titik ini sama ini tinggal di horizontal. Nah, kan dapat nih. Sama ini tinggal di vertikal. Ini sama ini tinggal di vertikal. Oke, kita dapat nih guys. Kita tinggal dimension aja. Berapa sih? 18. Seperti itu. Sudah jadi guys. Oke, ini buat yang gambar pertama sudah jadi sesuai ukuran yang dibutuhkan, sudah full define. So, kita lanjut ke yang gambar ke-4. Stay tune, bye-bye, terima kasih. Oke, kita lanjut pada gambar yang 3 itu guys. Yang keempat ya. Oke, pertama-tama kita buat lingkaran dulu. Ini dia 120. Terus di sininya dia yang ininya dia 100. Oke, terus yang ininya dia 80. Kita tambahin lingkaran lagi. Nah, oke, terus ini di putus-putus aja. Terus kita bikin garis lagi di sini. Terus kita bikin garis lagi di sini. Oke, sudah selesai. Terus kita bikin lingkaran di tengah sini. Dia diameternya adalah 20. Terus
habis itu yang luar sininya dia diameternya adalah 30. Nah, terus kita coba copy saja. Ini jumlahnya ada 5. Reduce juga. Ini ada yang coba kita nah dah kita full define. Terus kita lanjut di bagian nih bawah. Pertama-tama kita sambungin dulu guys. Ini jarak ke sini adalah 120. Jadi jarak ke 120, terus kita kasih ini apa ya, kayak lingkaran. Bentar, 120. Coba kita bikin lingkaran dulu. Ini diameternya adalah 30. Bentar. Ini kita bikin lingkaran dulu aja yang di sini, jadi biar dia buat pegangannya dia. Dihapus aja. Yes. Nah, lingkarannya dia itu jaraknya dia pas titik tengah berarti. Oke. Berarti kita pakai ini kali ya. Nah, bentar. Agak ini sama sini. Coba bikin vertikal. Terus kita bikin dimensinya dia 45. Berarti dia 4445. 90. Nah, ini dia lurus tuh dah. Terus kita bikin ini jaraknya dia.
sebesar 60. Kita bikin circle, terus kita bikin di sini. Nah, coba kita ukur. Udah. Terus habis ini kan ini diukur nih 3 apa sih 35. Terus bentar. Dia ini, nah ini dihapus dulu aja biar dia bisa simetris. Bentar, ininya di ukuran ini dihapus dulu aja. Nah, sama ini dia bisa, nah bisa simetris. Oke, nah ini udah simetris nih, udah full define juga. Terus habis itu ini tuh dia diameternya 16, berarti kita bikin diameter di sini tuh 16, sama juga di sini tuh 16. Terus kita tambahin lagi yang di sininya, kita pakai ini. Oh benar, ini harus dikasih garis bantu. Nah, itu offsetnya, nah biar kita kasih, bentar, ini aja gini, kita bikin lingkaran aja. Mau ukurannya dia, bentar. Nah, terus bikin lingkaran lagi di sini. Udah kan ya, bikin lingkaran lagi di tengah sini. Nah, tinggal dipotong aja. Berarti ini yang diganti garisnya menjadi, terus dipotong. Nah,
Oke, terus kita bikin lagi yang buat di atas. Bikin ntar. Ya bikin lah. Ya bikin lagi buat di atas. Ya kan? Delapan kali 2 dia 16. 8 kali 2 dia 16. Oke, ini juga sudah ya. Oke, ini adalah ini sudah full defend ya guys. Ini tugas project yang ketiga sudah selesai. Oke, so kita lanjut ke video yang keempat. Terima kasih. Nah, gambar yang kelima. Pertama-tama kita bikin di bagian top. Terus ini dia ukurannya adalah berapa ya? 45 ya? 45 diameter.
Ini adalah 40. Di sini adalah 30. Ya. Oke, ini adalah 30. Nah, kita bikin garis lurus dulu ke bawah. Sininya adalah 80. Terus kita bikin garis lagi. Ini adalah 1,5. Dia jumlahnya juga berapa ya? 80. Oke. Terus kita bikin garis lagi aja. Oke, terus kita kasih dimensinya adalah 80. Oke. Dan kita bikin garis yang di sini. Kalau yang di sini itu bebas aja buat bikin lingkarannya. Oh, sorry. Cancel. Ini di sini dia bikin sorry. Ini sama sini. Dia 60. Oke, coba kita nggak usah deh, nggak usah mirror. Nah, mau bikinnya di sini dulu aja. Berarti ada garis bantunya dulu. Terus kita kasih ini adalah 10. Terus di sininya juga 20. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Terus ini kita kasih ini ya, simetris. Di bagian buat bagian sini. Jangan deh. Bentar. Kita bikin di sini dulu aja. Coba kita ini dulu deh. Kita bikin lingkaran dulu deh. Jadi di sininya dimensinya adalah 60. Terus mau bikin lingkaran ini. Nah kan, coba kita potong aja. Terus kita mirror dulu deh.
terus sabar. Gimana? Aduh, ini dia masih ini lagi. Coba kita yang tegak lurus ini deh. Terus, aduh masih lagi. Coba ini dihapus. Coba. Kita ini sama ini. Nah, 5. Bentar. Nggak bisa ya? Coba ini dihapus dulu deh. Dihapus, coba. Nah, cek. Ini tuh dia takutnya di sini dia. Nah, dihapus. Takutnya dia ada ini. Changing result geometry for restore has been. Coba ini. Bentar. Aduh, gimana ya? 5 mili. Bisa ya, guys? Oke, kan sudah. Terus kita kasih ukuran 5. Nah, sudah. Kemudian ini sama ini kan dia harusnya iya. eh dia udah sih. Udah nggak bisa. Terus tinggal kita bentar, ini kita copy dulu aja biar dia full define. Karena di sini dia nggak full define. Terus, nah, oke. Terus ini sama ini. Oh benar, kita copy aja. Terus ini kita di sini. Kan udah teman-teman. Nih, kan udah. Nah, kemudian ini kita trim aja. Trim. Oke, ini udah di trim kan semuanya. Terus kita curve aja. Oke, kita curve. Maunya 5. Di sininya juga. Oke. Ini diubah ke 5. Bentar. Nah, tinggal ini dipotong aja. Terus kita di curve.
kita bikin lagi di bentar ini kok nggak bisa ya, desain violet code edit. Bentar. Nah, udah tinggal kita bikin lingkaran. Nah, sudah jadi. Oke. Tinggal di ya, coba kita ukur apakah dia 100. Salah. Nah, kita ukur apakah dia ya 120 guys. Oke. Nah, ini udah full define ya. Oke, ini video yang terakhir ya, yang ke-6 ya buat menggambar ini. Ini biasa kita pakai circle, terus kita tambahin lingkaran dulu. Kita buat lingkaran dulu. Ini ada lingkaran yang kecil dulu deh. Ini dia diameternya adalah 40. Kita bikin 40 dulu di sini. Terus kita bikin lagi di sininya dia jadi 60 di luarnya. Terus kita bikin lagi di sininya ini yang lingkaran ketiga dia 80 ya. Udah full define ya. Terus kita bikin, ini nanti aja lingkaran yang gede. Kita bikin garis-garis dulu aja. Garis-garis. Terus pakai ini sih. Nah, ini salah nih. Nah, ini baru di udah, terus kita bikin ini ya, yang ada di tengah sini. Berarti kita bikin garis yang gede lagi. Ini adalah 144. 114. Oke, ini 114. Terus kita bikin lingkaran. Bikin lingkarannya. Ini tinggal kita bikin garis lagi deh. Nah, dia nggak simetris kalau oke, terus kita bikin lagi. Ini nggak ada yang nabrak kan. Nah, terus kita ganti aja ini. Kita ganti aja ininya juga. Oke, terus kita bikin ini diameternya 14.
Ya, diameter 14. Terus kita bikin lagi yang diameter 26. Di lebarnya dia, bukan jari-jari. Kalau jari-jari kan cuma setengahnya doang. Terus kita bikin lagi yang 17 dikali 2 dia adalah 34. 17 dikali 2 ya 34 guys. Nah, kita bikin ininya. Oke, sudah. Terus kita bikin garis ini. Tinggal kita sesuai. Oh, kita bikin garis bantu juga. Oke. Nah, bikin di sini. Itu sampai yang ini ya, yang luar. Oke. Terus kita tinggal potong-potongin aja. Terus kita tinggal tambahin aja yang di sini ya. Bentar, ini kan ada garis nih. Nah, tinggal kita tambahin aja di sini. Benar, dia udah lurus belum? Kita mirror aja deh. Oke. Nggak bisa. Bentar. Garis dia tuh ya harusnya dia yang ini ada garis. Nah, ada garis yang salah. Ada garis yang annoying. Dia nggak under define. Terus kita ukur aja ini. Oke. Nah, terus ininya itu bentar. Nggak mau ya. Oke, ini biarin dulu deh. Ini biarin dulu aja. Terus kita ini
buat di linear sketch pattern, kita butuhnya 3 ya. Seperti itu, terus tinggal kita sambungin aja ini sama sini sama sini, terus ini sama sini. Nah udah kan, terus tinggal kita kasih dan ininya di sini juga. Nah terus kita tinggal ini dipotong, ini dipotong. Dah, terus tinggal kita coba kita kasih ukuran. Nah kan, nah. Yang penting dia ini ya. Terus ini dihapus. Dihapus aja. Terus kita kasih ukuran dada ini. Oke. Nah, itu kan udah full define nih. Terus tinggal kita tambahin yang namanya lingkaran ini. Oh, tidak lupa ini disamarin ya. Terus kita tambahin lagi di sini. Itu diameternya adalah 10. Oke. Dah. Ini kan udah nih. Tinggal kita seperti biasa di pattern. Kita butuhnya adalah 3. Benar. Jadi kita ini dia, oke. 60.1. Oke. Nah, dia biru. Tinggal kita giniin aja. Jadi ukuran antara ininya dia adalah 45. Oke, ini video yang terakhir ya. Oke, ini kita belum ini. Oke, sudah full define ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton di sampai terakhir. Bye bye guys, see you.